Oke, jadi di sini SX-nya berarti ZX dibagi 1,12, jadi 2300 dibagi 1,12, ya, FY-nya 240 dikurang 70 MPa, sehingga ini kita kalikan dulu 1000 ini tadi supaya jadi milimeter pangkat 3, baru nanti hasilnya ini jangan lupa kita harus bagi 10 pangkat 6 supaya nanti hasilnya kilonewton meter, ya. Jadi hasilnya diperoleh 349,1 kilonewton. Jadi dengan demikian kita bisa melakukan perhitungan. Sudah kita peroleh angka-angka yang kita butuhkan. Jadi dari sini, ya, sebentar. Ini CB-nya 1,0, MP-nya 552, ya. 552 kurang 552 kurang berapa tadi? 349,1, ya, kalikan LB-nya itu 4500 kurang 4491 dibagi 17070 dibagi 4491, ya. Ini hasilnya, sebentar saya hitungkan untuk kita. Ini hasilnya sangat sedikit sekali berkurang dari MP-nya. Sebentar, ini bukan saya, 551,86 hasilnya. Jadi memang benar ini sesuai dengan persyaratan akan lebih kecil dari MP, ya, hanya sedikit berkurang. Ini bisa diterima karena memang LB ini hanya sedikit di luar LP-nya, jadi pengurangannya hanya sedikit. Oke, dengan demikian kita bisa mendapatkan VMN-nya. Ini ingat, ini yang diperoleh adalah masih MN kali 551,86. Sebentar, 551,86 kali 0,9 ini 496,7 kilonewton meter. Jadi ini dia VMN-nya, sudah dapat semua parameter kita. 496 VMN, VNN-nya 3037,3, NU-nya 263, dan kita siap untuk menggunakan salah satu dari persamaan ini, ya. Kita cari dulu rasio NU dibagi VNN. Jadi di sini persamaan interaksi antara NU dibagi VNN 1510, seingat saya NU-nya di depan, ya, 1510 benar. Terus VNN-nya ini 3037,3, 3037,3. Ini sebentar saya hitungkan. 15110 dibagi 3037,3, ini 0,497, ya. Ini berarti lebih besar dari 0,2, berarti kita menggunakan persamaan yang pertama ini, yang ada 8/9 di depan persamaan momennya. Jadi ini
hasilnya NU dibagi PNN ditambah 8/9 MU dibagi PMNX. Apakah itu lebih kecil atau sama dengan 1? Di sini sudah kita dapatkan yang ini 0,497 ditambah 8/9, MU-nya tadi kita lihat ke atas, tapi PMN-nya 496,7 yang baru kita hitungkan. MU-nya tadi 293 ya. 293. Sebentar. Ini 293 dibagi 496,7 dikalikan 8/9. Ini hasilnya 0,524. 0,497. Ini sepertinya tipis sekali. 0,497 1,021 itu lebih besar dari 1. Ini tidak oke. Walaupun sebenarnya dia hanya lewat sebesar lebih dari kekuatannya hanya 2%, 2,1%. 2,1% over. Ya, jadi tetap kita anggap dia tidak oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dengan contoh 4 ini. Contoh 4 ini tidak akan saya selesaikan, tapi saya minta kalian mengerjakannya. Ini prinsipnya sama seperti contoh 3 tadi. Ada profilnya yang digunakan, yaitu profil 300, 10, 15. Dan panjang kolom ini kalau kita gambarkan, ilustrasikan, dia panjangnya 3,5 meter. Ya, dan di sini dia NU-nya di sini dia diperoleh dari hitungan strukturnya 100 kN. Nah, ini dia momen yang bekerja ini berada di dua arah. Jadi ada X-nya dan Y-nya, ya. Ini juga LTUX dan LTUY, ini dua arah berarti. Jadi ini MNTUX, MNTUY, ini MLTUX dan MLTUY, ada dua arah. Ini berlawanan arah tapi sama besarnya. Jadi reverse curvature atau kelengkungan ganda, ya. Jadi kalau ini dia arah ini X, ini arah Y, dia punya momen-momen seperti yang sudah disebutkan. Ini misalkan 40, ini juga 40, berarti ini MNTU, ya. Terus yang MLTU-nya ini 80, ini 80, ini MLTU di arah X. Kalau ini MNTU-nya ini 30, ini 30, MNTU di arah Y, dan ini ke sini 30 MLTU, ya. Ya, ini perbedaannya hanya ada di X dan di Y. Kemudian nanti kamu perlu informasi
Kx dan Ky ini ketika mencari nilai VNN, ya. Dan juga ini kita ada informasi VNU, sigma VNU dan sigma VNRX, CRS di arah X dan di arah Y. Ini nanti kamu perlukan untuk mencari delta S. Ya, delta S baik di arah X maupun di arah Y. Karena nanti kita akan perlu mencari momen ultimate, ya, di arah X. Ya, itu berarti delta BX kali MNTU di arah X tambah delta SX MLTUX. Sementara untuk MUY ini perlu delta BY MNTUY tambah delta S di arah Y MLTUY. Ya, jadi ini memang cukup panjang perhitungannya, dan kita juga harus perlu mencari VMN di arah X dan VMN di arah Y. Di soal ini kemungkinan karena tidak ada informasi LR-nya, kemungkinan ini nanti bisa masuk ke plastik sempurna. Mungkin silakan dicek nanti apakah LP-nya ini berapa, apakah dia LB lebih kecil dari LP-nya. Nanti ini bisa dicek, ya. Terus tidak ada gaya yang bekerja pada arah lateral penampang. Ini nanti keperluannya untuk mencari nilai CM pada saat mencari delta B, ya kan? Oke, jadi ini sengaja saya tidak kerjakan secara lengkap. Ini nanti kalian bisa cobakan dan akan saya mintakan dikerjakan sebagai tugas. Ini reverse curvature, ini nanti hubungannya nanti juga untuk mencari nilai CM rasio, apakah dia nanti negatif apa positif, ya. Itu berarti rasio momennya M1 dibanding M2 itu positif kalau reverse curvature. Saya rasa itu demikian informasinya. Mudah-mudahan contoh 4 ini bisa dikerjakan sendiri. Saya rasa kita sudah membahas tentang cara menghitung perbesaran momen atau ngecek kekuatan kolom, elemen balok kolom untuk portal bergoyang. Oke, terima kasih. Selamat sore.